Menurut saya, setiap orang diberi hak kebebasan untuk memilih mana agama yang dia imani atau yang dia ibadahkan, dan setiap orang yang sudah memeluk agama masing-masing tidak ada secara paksa untuk datang ke agamanya, melainkan saling bertoleransi antara umat beragama, yakni saling menghargai antara agama yang lain. Jadi, menurut saya dari skala 10 sampai ke 100, kerukunan antara umat beragama menurut saya ada di angka 70, dikarenakan masih banyak di beberapa tempat yang masih minim toleransinya. Ya, untuk sejauh ini kerukunan antar agama itu ya kalau dinilai udah kurang lebih udah 100 lah ya, karena tidak ada lagi antara konflik antar agama di wilayah Indonesia untuk setahu saya itu. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat agama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut saya, kerukunan mengenai agama itu sudah seluruh Indonesia hampir rukun ya, soalnya banyak juga gereja, masjid, dan vihara sudah terbangun juga di Indonesia. Jadi mau dinilai dari skala mungkin bisa aja udah 85% ya, atau 85 skalanya. Soalnya sebagian ada yang belum, sebagian ada yang udah. Kebanyakan sih udah sih, menurut pendapat saya. Kalau dalam agama kami itu untuk antar agama itu ya harus saling menghormati, kemudian saling menjaga dan saling, ya intinya menjaga antar kepercayaan masing-masing lah, seperti itu. Baik, selanjutnya menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya peran-peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh negara? Seharusnya antar umat beragama kita harus hidup rukun, saling menghargai, dan hidup damai. Dengan sebenarnya banyak sih, cuman satu-satunya caranya ialah kita saling terbuka dan menghormati agama yang mereka peluk. Situ aja sih menurutku, nggak lebih. Dalam upaya menciptakan keharmonisan dalam masyarakat untuk hidup beragama, kita perlu saling menghargai agama orang lain. Menurut saya, dalam menciptakan suasana yang baik dan sikap perilaku yang baik dalam menghargai sesama antara agama, yaitu adalah tidak menghina agama yang beragama lain. Menurut saya, dengan meningkatkan kesadaran serta komunikasi, hal ini sangat membantu, apalagi dalam menjaga kerukunan di antara umat beragama yang berbeda, umat beragama yang berbeda di setiap negara. Setiap umat yang beragama harus menjaga kerukunan yang saling kerjasama antara umat yang beragama, beribadah dengan baik, mempunyai solidaritas yang baik dengan sesama. Masing-masing memiliki agama yang teguh antar umat yang beragama, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Menurut saya tuh setiap agama itu harus saling menghormati ya. Walaupun kamu itu agamanya Buddha, Kristen, Islam, dan lain sebagainya, itu harus saling menghormati
supaya tetap rukun aja dan saling memaklumi apa yang kita tidak boleh lakukan, apa yang mereka boleh lakukan, nggak apa-apa. Karena hal-hal yang berhubungan dengan agama ini hal yang sangat sensitif. Perannya yang pertama ialah meningkatkan kesadaran dan komunikasi dengan mengadakan acara untuk memperkenalkan dan memahami agama lain. Yang kedua, mengadakan program pengenalan agama. Tiga, mengadakan program pengenalan budaya. Dan keempat, mengadakan program pengenalan keterpaksaan. Baik, menurut pendapat saya, peran pemerintah adalah memastikan keamanan di setiap pelaksanaan beribadah di masing-masing agama. Jadi mungkin terkhusus untuk hari-hari besar, hari-hari tertentu, pemerintah bisa menggerakkan pihak keamanan untuk memastikan terlaksana ibadah secara aman. Terima kasih. Ya, baik. Menurut saya itu peran pemerintah untuk melakukan keamanan di setiap tempat-tempat ibadah. Ya, untuk umat beragama Islam itu di masjid, kemudian agama Kristen itu di gereja, untuk agama Buddha dan Hindu itu mungkin di kuil gitu. Itu seperti itu aja sih. Menurut saya sekarang pemerintah juga udah menjaga kerukunan masing-masing agama kita, soalnya kan di setiap ucapan itu tetap ada namanya namo buddhaya, salam, assalamualaikum dan lain-lain sebagainya, karena itu kita tetap harus menjaga kerukunan